Halo Kidalers, selamat datang kembali di channel Hobi Kidal. Di video kali ini, ya ini ada Handi yang lagi pemanasan. Di video kali ini aku ingin bahas pengembalian yang menyusahkan partner sendiri. Sebelumnya aku perkenalkan dulu yang main aku, Jerry, sama Erik. Terus lawan kita ada Victor dan Kak Okta. Siapa yang menyusahkan ya? Yang aku bahas di video ini adalah Erik. Jadi partnerku sendiri yang menyusahkan. Pengembaliannya menyusahkan. Ya menyusahkan itu bisa macam-macam ya. Yang pasti nanggung. Kedua, menyusahkan kalau jauh dari area partner kita. Jadi partner tuh harus lari-lari untuk mengambil bola berikutnya karena nggak bisa prediksi kosongnya lapangan sendiri itu di mana. Nah, terus lawan kan kayaknya lawan tuh juga nggak sering pakai jurus tipu-tipu sih, cuman pakai jurus paling drop shot aja. Jadi jarang pakai scan. Harusnya kayak gitu itu bisa diprediksi, cuman ya eh, kurang apa ya, kurang pengalaman kayaknya ya, nggak bisa baca situasi. Terus yang ketiga itu menyusahkan karena pengembaliannya atau apa strateginya untuk menyulitkan lawan itu nggak ada, jadi cuman asal kembali aja. Misalkan ada bola tanggung terus sama partner cuman dikasih drop shot atau malah dikembalikan pelan ke orangnya atau di daerah orang lawan. Jadinya lawan mudah sekali untuk memanipulasi atau mengembalikan ke manapun yang mereka mau yang bakal menyulitkan kita. Oke, jadi aku kasih judul di sini bukan mau ngolok-ngolok Erik ya, tapi ada beberapa ya mungkin kalian penonton bisa ikutan belajar mengenai strategi badminton, juga kayak metode main ya. Yang pasti metode main kalau yang umum yaitu jika bola dari kita diangkat, kita harus jaganya kiri kanan, posisi defense. Jangan maksa untuk selalu di depan. Nah, aku nggak ngerti kenapa kok selalu kalau aku amat-amati Erik ini selalu ketika ada bola diangkat dia itu waktu di depan ya jaganya cuma di depan aja. Harusnya kan pindah, kecuali kalau aku di depan habis ngangkat terus aku pindah ngisi ke posisi kiri atau kanan, itu Erik baru pindah. Karena kan mengisi ruang kosong ya. Dia tahu kalau harus mengisi ruang kosong. Tapi kalau yang di depan itu dia dan dia ngangkat bola, tetap di depan, nggak pindah ke kiri atau ke kanan. Nggak tahu kenapa. Harusnya itu aturan basic orang main badminton sih. Walaupun atlet ada yang nggak melakukan seperti itu, tapi jarang sekali dan kebanyakan basic atau dasarnya rotasi itu harus dipegang. Pasti atlet udah tahu lah itu, udah main tahunan pasti ngerti. Yang setauku ya nggak ada aturan lain selain itu. Kalau bola diangkat ya harus jaganya kiri kanan. Itu udah aturan baku. Kalau misalnya atlet nggak melakukan itu ya itu karena pilihan optionnya
terbatas atau mungkin udah ngamati gerak-geriknya lawan kalau sering ngasih ke daerah tengah, jadi posisinya depan belakang. Walaupun begitu, kalian kalau bukan atlet, kalau jaganya depan belakang harus bisa cover kiri kanan lapangan selebar itu, selebar lapangan double. Nah, mampu nggak kalian melakukan itu? Kalau atlet ya mungkin 60 atau 70% mampu. Jadi supaya kalian tuh nggak nyusahin partnermu ya, pertama itu harus tahu aturan dasar. Terus kedua harus ya nggak harus nggak boleh melakukan kesalahan sih. Kalian bisa lihat tutorial-tutorial yang di YouTube ya, yang pasti kalau di hobi kidal ini jarang aku kasih pelatihan karena lebih banyak main-main dan aku perbaiki sedikit-sedikit. Pokoknya perbaikannya langsung on play ya. Jadi kalau tutorial-tutorial lainnya kan biasanya nggak main, cuman atau settingan lah mainnya. Tapi ini kan bener-bener real. Oke, kalau kalian lihat Erik main itu posisi badannya lebih sering miring atau lihat ke samping lapangan atau lihat ke serongnya lawan. Jadi ke serangannya dia, lawan yang diserang. Itu sebenarnya nggak boleh seperti itu karena lupa harus lihat ke depan. Kadang-kadang kita juga harus lihat ke depan, posisi badan kita harus menghadap ke depan, nggak boleh miring terus. Coba kalian amati lagi ya, kalian coba amati arah tubuhnya Erik. Jadi kalau badminton tuh kita sebenarnya arah body menghadap ke shuttlecock itu benar. Cuman kalau kita berdirinya nggak terlalu pinggir ya, jangan terlalu serong tubuhnya. Kalau Erik ini kan terlalu serong, kurang ngadep tengah. Habis mukul juga gerakannya selalu miring atau serong. Ini miring lagi. Karena apa? Karena dia itu backhandnya kebalik. Jadi kalau defense Erik itu pakai forehand tapi dibalik, bukan pakai backhand. Kalau backhand itu kan sisi tangan yang gelap itu di depan yang menghadap ke lawan, terus pakai pergelangan untuk mengangkat bola. Tapi kalau Erik itu seringnya pakai tangan yang putih dibuat mukul menghadap ke atas. Jadi akhir dari gerakan lengannya, gerakan raketnya Erik itu putihnya tangan menghadap ke plafon. Nah, kalau posisi gitu kita bodinya nggak miring, itu kan sulit ya. Mungkin sakit ya kalau nggak miring badannya. Nah, sebenarnya kalau posisi defense seperti itu nggak efektif karena sama lawan dikasih ke sisi sebelahnya nanti cepat mati. Dan itu boros energi karena tubuh kita harus sering ngulet atau harus pindah kiri kanan gitu. Nggak efektif, nanti cepat capek atau pinggangnya yang cepat capek. Selain itu juga posisi yang benar itu selain lebih hemat energi atau juga lebih keras hasilnya dan bisa ngarahin kemana-mana, itu juga mencegah kalian cedera.
Jadi kalau kalian punya gerakan tertentu yang mungkin unik ya, mungkin unik, coba diamati lagi gerakan kalian. Apakah nanti ada risiko cedera atau enggak. Mungkin waktu kalian masih muda enggak terasa, tapi kalau udah agak tua, umur 30 ke atas, baru mulai merasakan. Nah kalau kalian tuh posisi tubuhnya nggak bener, nanti hasilnya kayak gini, nanggung. Nah kan aku udah bilang jadi judul video ini, pengembalian partner yang menyusahkan teman sendiri. Bisa kalian perbaiki kalau mau. Tapi kalau kalian fokusnya cuman asal kembali dan cuman olahraga, ya permainan kalian nanti nyusahin terus. Mau partneran sama siapapun yang susah partnernya. Kayak gini sama Erik diangkat tapi dia jaga depan terus. Ya aku sebagai partner harus bisa cover dengan sistemnya Erik, aku harus bisa adaptasi, yaitu aku juga harus ikut. Kalau aku di belakang harus nurunin bola karena Erik nggak mau pindah, kalau udah di depan nggak mau pindah, jadi otomatis aku harus nggak boleh pindah. Nah ini kalau aku yang mundur, Erik baru pindah. Tapi kalau Erik yang di depan nggak pernah mundur, nggak pernah pindah kiri kanan. Selain Erik, di video sebelumnya kan ada Kosa juga. Itu juga nyusahin. Waktu mau ngambil bola ternyata nggak diambil. Jadi meskipun gerakan sedikit pun bergerak, partner kita bergerak. Kalau aku agak sensitif sih. Jadi kalau partnerku bergerak, aku udah nggak mau ngambil, soalnya nanti takut tabrakan. Dan ternyata walaupun Erik mau gerakannya mau ngambil tapi nggak jadi, ya akhirnya aku juga nggak bisa ngambil karena aku pikir yang ngambil Erik. Jadi kayak gitu aku sensitif. Lo mau pengembalian tanggung itu ya nggak apa-apa asalkan jauh dari lawan. Tapi kalau udah tanggung terus di depannya lawan, ya mati. Ini posisinya Erik walaupun pakai forehand tetap gerakannya itu kayak golf. Itu boros ya. Jadi tubuh itu seberapa bisa nggak ikut bergerak sebegitu hebohnya. Tapi lebih pakai pergelangan tangan dan genggaman. Jadi relax. Pukulan genggaman raket kita itu harusnya relax. Sewaktu memukul baru kita genggam. Jadi kayak kalau mau keras itu kayak kita itu megang telur. Jadi telur itu kan harus dipegang hati-hati ya, nggak boleh diremas ya. Waktu mukul kalau ingin bolanya keras itu baru diremas sampai telurnya pecah. Jadi kayak gitu teknik untuk memukul atau memegang raket seharusnya seperti itu. Nggak usah pakai lengan banyak-banyak. Lengan cuman buat ngarahin aja, tapi nggak bisa bikin pukulan jadi lebih keras. Pakai pergelangan lebih keras, dan kedua lawan nggak bisa nebak. Kalau lengan kan lebih besar ya gerakannya, itu lawan udah kelihatan dari jauh. Kan nggak mungkin lawan itu ngamati pergelangan kita terus, karena itu terlalu kecil untuk dilihat. Udah berapa kali pengembaliannya Erik itu nanggung. Nah memang agak sulit sih kalau backhand ya.
Nah, kalau kalian tahu backhand itu sulit atau kalian belum bisa, jangan ngasih pengembalian yang bakalan dikasih backhand sama lawan. Coba kita lihat Erik ya. Dia itu pengembaliannya karena bodinya miring, terus pakai lengan, jadinya pengembaliannya pasti miring juga. Coba kalau dibikin lurus ke arah sana pengembaliannya bisa nggak? Itu kan harus pakai pergelangan, bukan pakai lengan. Ini aku udah mau ngambil sebenarnya, tapi karena lihat Erik mundur jadi aku nggak jadi. Terus pengembaliannya ya nanggung juga. Ini aku kan bisa mengembalikan lurus ya, jadi nggak selalu harus dibuang serong. Sebenarnya aku partner sama Erik ini bisa menang kalau aku dan Erik ini bukan pakai strategi ya, tapi rotasinya itu pakai sistem. Jadi kalau pakai sistem yang benar, Erik bisa enak pindahnya kiri kanan dan depan belakangnya benar, itu kita bisa menang sebenarnya. Tapi karena kita rebutan dan bingung siapa yang jaga depan, terus kapan kita ke kiri kanan atau ke depan belakang, itu makanya kita kalah karena bingungnya di rotasi. Oke, aku review kesimpulan ya. Jadi kalau pengembalianmu itu nyusahin partnermu sendiri, ya nggak apa-apa kalau kamu lagi ada dendam sama partnermu sendiri. Tapi kalau bukan itu intensimu, ya kamu harus merubah cara bermainmu. Mulailah belajar dari yang aturan-aturan basic untuk rotasi. Lalu kedua, belajarlah footwork. Bukan cuma cara muter-muter lapangan ya, tapi dengan gerakan-gerakan tertentu yang aku tadi udah perlihatkan di video. Kalau kakinya Erik salah dan itu mempengaruhi arah bola. Oke, gitu aja sih dari aku masukannya. Nantikan lagi video berikutnya tentang topik ini part 2. Nanti aku kasih yang pemain berbeda ya, bukan Erik ya. Kasihan kalau Erik terus. Oke guys, makasih udah menonton. Jangan lupa like dan subscribe ya. Dadah.